Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alciawati, NIM 2004010069. Saya dari kelas X2C. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pasar monopoli. Sebelum itu, apakah kalian tahu bahwa apa itu pasar? Dalam arti sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya permintaan dengan penawaran. Dalam arti luas, pasar adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran yang melibatkan proses yang kompleks dan melibatkan banyak orang. Kemudian dari sisi sejarah, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Lalu secara ilmiah, pasar telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pada dasarnya, pasar dibagi dalam beberapa golongan, yaitu berdasarkan wujudnya. Pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Kemudian berdasarkan waktu terjadinya pasar, dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer. Kemudian berdasarkan legalitasnya, pasar dibedakan menjadi pasar resmi dan pasar gelap. Kemudian berdasarkan luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Kemudian berdasarkan hubungan dengan proses produksi, dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Kemudian berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak serta produk yang dijual bersifat homogen. Kemudian itu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu antara lain adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopoli. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah konsep pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya proses dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Walaupun di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu ia mendapat keuntungan yang besar. Karena mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar, sehingga kurva permintaan yang ada di pasar monopoli sama dengan kurva permintaan pasar, di mana pada kurva permintaan pasar, kurva penerimaan rata-rata dan kurva penerimaan marginal dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan rata-rata dan kurva penerimaan marginal dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan marginal lebih rendah dari harga karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat dijual. Pada saat sekarang, perusahaan yang 100% bersifat monopoli jarang ditemui. Mungkin hanya beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air, dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal. Di Indonesia dipegang oleh perusahaan pemerintah. Adapun ciri utama dari pasar monopoli yaitu tertutup pintu masuknya ke pasar atau barriers to entry, sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan penguasa pasar. Ada juga ciri-ciri umum dari pasar monopoli tersebut, yaitu diantaranya adalah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri, tidak mempengaruhi penentuan harga, dan promosi iklan kurang diperlukan. Adapun jenis-jenis pasar monopoli, itu 1. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua,
monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Kemudian, faktor timbulnya monopoli, yaitu adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Yang kedua, adanya penguasa teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Kemudian yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Kemudian ada juga dampak dari pasar monopoli. Pemberlakuan monopoli pada perekonomian menimbulkan dua sisi dampak, yaitu sisi positif. Di antaranya yaitu memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif baik. 4. Aktivitas dan kreativitas sebagai penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Kemudian sisi negatifnya, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopolis sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif atau yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Yang keempat, terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Ada juga pemecahan masalah. Salah satu langkah dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi monopoli dengan mengeluarkan kebijakan perekonomian mengenai membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif. Yang keempat, pengenaan pajak. Nah, dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, atau bisa disebut suatu perilaku usaha atau penjual yang menjadi pusat kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pasar atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sekian pembahasan materi tentang konsep pasar monopoli dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.